Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismaida SPD MSI, CGP Angkatan 7, SMA Negeri 1 Sinabang, Kabupaten Semelu, Provinsi Aceh. Saya akan melakukan coaching, supervisi, dan saya sebagai coachnya. Persilakan Ibu Ica. Saya Yulisa Sri Mulia, guru mata pelajaran PPKN SMA Negeri 1 Sinabang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ica, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah dalam keadaan sangat baik. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu nih sebelum Ibu melakukan supervisi di kelas? Jadi kan Bu, sebelum Ibu melaksanakan supervisi itu mengobservasi saya, sebelumnya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran untuk pelaksanaan supervisi itu. Namun ada beberapa kendala yang membuat saya sedikit kurang semangat, tapi di sini saya minta bantuan nih sama Ibu sebagai coach saya. Oh gitu ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Pada KD 3.5 yang sedang kami bahas itu tujuannya adalah di mana siswa bisa memahami ancaman terhadap NKRI. Oh bagus ya. Nah, kendala yang tadi Ibu hadapi tadi apa? Dalam mengatur strategi pembelajarannya Bu, karena kan kelas yang akan disupervisi ini itu kelas yang anak-anaknya lumayan agak ribut. Jadi yang saya takut anak-anak ini tadi kelas dalam keadaan tidak kondusif itu. Nah kalau yang Ibu rencanakan, Ibu bayangkan ini, apa yang sudah terbayang pada Ibu, karena ini kan anak PS katanya, Ibu bilang sampaikan tadi agak ribut. Yang kira-kira Ibu bayangkan untuk agar strategi Ibu terlaksana apa? Yang terbayang sama saya seperti setelah saya sampaikan tujuan pembelajaran itu, bagaimana caranya kelas anak-anak semangat dalam belajar. Itu yang baru terbayang sama saya, misalnya dengan saya memberikan ice breaking. Kalau saya memberikan ice breaking berarti kan anak-anak ini tadi mulai menunjukkan rasa semangatnya. Itu pertama yang terbayang Bu. Kemudian mengaitkan pembelajaran ini tadi dalam kehidupan nyata. Jadi seperti anak tuh merasa kalau pembelajaran itu memang ada di kehidupan nyata, bukan hanya sekedar teori-teori aja, tapi mereka bisa melihat langsung. Itu yang terbayang oleh saya Bu. Nah kira-kira apalagi yang bisa Ibu bayangkan sehingga pembelajaran itu asik, anak-anak pun semangat. Jadi pun Ibu tambahkan ya, ada ice breaking, ada pembelajaran nyata. Jadi anak-anak semangat. Apa yang bisa Ibu tambahkan strateginya? Kalau sebelumnya kan itu saya hanya memberikan seperti materi itu dengan memberikan ceramah. Jadi kan anak-anak bosan kadang. Sepertinya kalau saya lebih mengajak siswa untuk diskusi kelompok, kemudian siswa presentasi dengan hasil kelompok mereka, sepertinya itu lebih bagus ya Bu ya. Jadi anak ini tadi merasa dengan mereka mencari sendiri, wawasan mereka juga lebih terbuka dan tidak ada yang istilah katanya tuh siswa mengantuk, karena di situ mereka kan mencari. Nah, setelah mereka mencari, mereka mempresentasikan apa yang telah mereka cari. Jadi bahan ajar itu, materi yang mereka dapat tuh nggak hanya dari saya selalu gitu.
Bagus itu Bu. Nah kira-kira apa lagi? Ibu sudah apa tadi ya Ibu sampaikan? Sudah belajar kelompok. Apa lagi kira-kira? Eh, Bagaimana dengan kalau misalnya si anak ini tadi sudah mempresentasikan hasil kerjanya, jadi saya sebagai guru memberikan umpan balik. Jadi si anak merasa seperti dihargai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dengan memberikan evaluasi. Misalnya apa yang tidak pas, jadi bisa saya evaluasi mereka di situ. Jadi kedepannya pertemuan selanjutnya mereka bisa lebih baik lagi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nih dalam merancang RBP tadi? Memang ada satu guru juga di sekolah SMA 1 Sinabang, satu bidang studi, itu Ibu Safrina Monte, yang sama-sama mengasuh di mata pelajaran PPKN. Iya. Nah, kalau Ibu sudah ada teman yang membantu Ibu, kira-kira seberapa besar keberhasilan yang nanti Ibu anggap oke, mantap itu? Sebelumnya kan ini saya karena anak-anak ini tadi, karena saya ngajar di kelas 11 I1 yang awalnya saya agak takut masuk di situ karena anak-anaknya agak ribut. Kalau nanti saya sudah dengan saya sudah berkonsultasi dengan ibu, nantinya juga dibantu dengan Bu Safrina Monte. Jadi semangat saya itu kalau dibilang sudah mencapai 90%. Jadi dengan masukan-masukan dari ibu, dari Bu Safrina Monte, jadi bisa bangkit nih motivasi semangat saya nih. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, dari percakapan kita nih, kesimpulan yang dapat kita ambil itu apa kira-kira? Bagi Ibu Ica. Kesimpulannya ya berarti selain perangkat pembelajaran yang sudah bagus dipersiapkan, ada strategi-strategi yang mesti dipersiapkan guru itu tadi supaya jangan hanya perangkatnya aja yang bagus, strategi gurunya dalam belajar juga harus bagus. Nanti kalau perangkatnya udah bagus, strategi yang diberikan guru kurang bagus, berarti takutnya tujuan pembelajaran tadi tidak tersampaikan. Jadi dia berarti harus seimbang nih Bu, perangkat pembelajaran bagus, strategi dari gurunya juga bagus, sehingga tujuan pembelajaran tadi dapat dilaksanakan dan memiliki hasil yang bagus. Ibu rasa ini nampaknya sudah bahagia sekali ya. Iya Bu. Kita cukupkan ya sampai di sini ya. Iya, Bu. Percakapan kita praobservasi ini. Mudah-mudahan nanti waktu pelaksanaannya di observasi lebih mantap lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya. Oke ya. Udah duluan.